Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 11. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Suamiku, apakah kamu membutuhkan selir untuk mengambil tindakan? Selir juga ingin bersenang-senang. Aku bisa mengalahkannya sampai setengah mati, dan kamu akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, kata permaisuri di samping. Tai King dan Yu Xiao menggigil ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Yuan kamu tidak perlu mengambil tindakan pada hal-hal semacam ini. Biarkan mereka berdua yang pergi dulu, Xiaoyan berkata dan menatap Tai King dan Yu Xiao. Namun Tai King dan Yu Xiao saling memandang dan hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain. Apalagi yang bisa mereka lakukan saat ini? Jika mereka tidak datang, permaisuri mungkin akan menghukum mereka sampai mati. Aku percaya kalian berdua bisa menyelesaikannya, Xiaoyan bergumam dan memandang Tai King dan Yu Xiao dengan serius. Tuanku, ini adalah pembangkit tenaga listrik Taishu. Apa Anda benar-benar sangat memikirkan kami? Yu Xiao tersenyum pahit saat itu. Tai King adalah langkah kelima dan Yu Xiao langkah keempat. Keduanya secara alami sangat kuat dalam kekuatan tempur. Itu jelas. Mereka hanya tidak ingin bekerja untuk Xiaoyan. Begitukah? Gumam Xiaoyan. Satu Taishu tidak dapat diselesaikan. Apa gunanya menjaga kalian berdua? Mata Xiaoyan dingin dan dia bisa dengan jelas melihat apa yang dipikirkan keduanya. Dan ketika berhadapan dengan Keking, Tai King dan Yu Xiao, mereka sudah bangun sejak lama. Tetapi mereka sengaja berpura-pura bahwa ketika mereka bertarung melawan Xiaoyan, tidak mungkin Keking terganggu dan ingin berurusan dengan mereka berdua. Tetapi bahkan setelah mereka bangun, mereka tidak memilih untuk membantu. Tentu saja, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menjadi pembantunya yang sebenarnya. Tetapi dia hanya harus memberi mereka tekanan yang cukup setiap saat. Orang kuat Taishu sedikit mengernyit dan menatap ketiga orang di ujung dengan mata acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak bisa melihat permaisuri. Pada saat berikutnya, Tai King dan Yu Xiao hanya bisa keluar dan harus menghadapi pria Taishu itu. Langkah kelima dan langkah keempat itu memang sedikit menarik. Siapa orang yang baru saja mengatakan itu? Pembangkit tenaga listrik Taishu bahkan mendengus dingin. Tai King tersenyum pahit. Jelas pihak lain tidak tahu apa yang ada di depannya. Xiaoyan adalah pembunuh yang membunuh dua orang Taishu. Aku tidak ingin menembak, tetapi jika kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memuaskanmu. Pembangkit tenaga listrik Taishu memandang Tai King, Yu Xiao di depannya. Baju besi dewa palsu di tubuhnya perlahan menggeliat dan kemudian membungkus seluruh bagian tubuhnya. Saat berikutnya itu adalah yang pertama melesat ke arah mereka berdua. Dari dua Taishu sebelumnya dan sekarang melihat nama Taishu lagi, itu memberi Xiaoyan kesan dunia Taishu yang sangat sederhana dan kasar. Mereka semua agresif. Xiaoyan meminta Tai King dan Yu Xiao untuk pergi duluan. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa mereka akan dapat memecahkan nama Taishu bersama-sama. Lagi pula, mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan hidup mereka untuk memaksanya, dia ingin, tapi tidak mungkin membuat mereka mati. Di gambaran berikutnya, Xiaoyan bahkan bisa membayangkan bahwa keduanya akan meledak dengan kekuatan bertarung yang sama kuat. Namun alasan mereka berdua naik. Xiaoyan hanya ingin dia menunda untuk beberapa waktu, karena mata anjing itu baru saja mengajari Xiaoyan 24 gerbang surga Dutian. Dan itu tepat pada saat mengambil pembangkit tenaga listrik Taishu ini dulu, untuk mengatur formasi. Namun Xiaoyan masih memiliki beberapa kesulitan dalam mengatur formasi seperti itu, dan dia masih membutuhkan bantuan mata anjing. Jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, jangan gunakan formasi ini.
Itu kebiasaan yang sangat buruk untuk selalu menyusahkan orang lain. Tahu? Kata Goyan dengan marah. Meskipun dia mengatakan dia tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, pertempuran di antara mereka bertiga telah pecah. Pada awalnya, Taiking dan Yoshio, seperti yang dibayangkan Xiaoyan, melakukan serangan yang mencengangkan, dan untuk sementara mereka masih berada di atas angin. Keduanya memegang pedang panjang dan cahaya pedang bersiul dengan liar menyelimuti pembangkit tenaga listrik Taisu. Dan ketika mereka mendarat di baju besi dewa palsu, percikan api berhamburan menyebar. Tentu saja, armor dewa palsu tidak terluka, tetapi setiap kerusakan yang terjadi dapat langsung pulih seperti cairan dan tidak dapat sepenuhnya melukai baju besinya. Serangan sengit dari keduanya tampaknya telah mengganggu pembangkit tenaga listrik yang terlalu nyata. Hanya melihat yang terakhir menampar dadanya dan armor dewa palsu berubah menjadi merah darah dan momentum kuat meletus dari tubuhnya. Saya melihat sosoknya yang ramping di bawah hiasan baju besi dewa palsu. Telapak kakinya terbanting ke dalam kehampaan. Seluruh tubuhnya tersapu. Dan ketika dia mengangkat tinjunya, dia adalah orang pertama yang menyapu ke arah Yoshio. Meskipun itu sedang menghancurkan, namun dia tidak terlalu sombong dan menyerang Yoshio yang lebih lemah terlebih dahulu. Pukulan yang dia lemparkan secepat petir dan kekuatan abadi muncul di atas tinju yang menggandakan kekuatannya dalam sekejap. Pupil Yoshio juga menyusut tiba-tiba pada saat ini. Dia tidak berani meremehkan atau ragu sama sekali. Dengan gelombang jubah lengan bajunya, bayangan pedang raksasa besar mengembun, terbungkus dalam kekuatan abadi yang agung. Dan yang terlalu lemah mungkin tidak bisa menghindar. Tentu saja, jika pria Taisu ingin menyerang Yoshio, dan dia tidak bisa mengelak, dan tinjunya bertabrakan dengan bayangan pedang raksasanya. Duar! Dengan suara ledakan, dia melihat tinjunya mendarat di bayangan pedang raksasa dan runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Bayangkan, pedang raksasa hancur dan kecepatan pembangkit tenaga listrik Taisu tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Pupil Yoshio tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, cahaya biru datang dari samping dan mendarat di Taisu. Tenaga listrik Taisu yang tiba-tiba bertumbuh tinggi setelah stagnasi, tetapi tampaknya niat membunuh telah diputuskan. Tinjunya masih menghantam Yoshio. Pada saat kritis, tubuh Yoshio menghancurkan cahaya. Jelas itu adalah pelindung tubuhnya. Duar! Hanya mendengar suara teredam, tubuh Yoshio melesat ke belakang, dan pelindung bagian dalam tubuhnya bahkan lebih cekung, memutar lagi dan mematahkannya. Dan pada saat yang sama, pria Taisu meninju dadanya dengan pukulan dan ingin mencuri jantung abadinya. Tetapi pada saat ini, Taiking muncul dan pedang panjang yang terbungkus pedang ganas di tangannya ditebas. Jurus 9 pedang kematian. Taiking berteriak dengan marah, dan cahaya pedang menyapu ke arah pria Taisu yang kuat dengan kekuatan kekerasan. Dari sudut pandang saat ini, baik Taiking maupun Yoshio tampaknya tidak berpura-pura. Tentu saja, Xiaoyan juga tahu bahwa mereka mungkin mencoba berpura-pura. Tapi saya tidak menyangka pembangkit tenaga listrik Taisu ini begitu kuat. Melihat ini, tatapan Xiaoyan juga sedikit kental. Pembangkit tenaga listrik Taisu di depannya jelas lebih kuat dari dua orang yang telah dilenyapkan Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja dia hanya sedikit lebih kuat, tapi sepertinya kekuatannya berada di level yang sama. Jika Taiking tidak bertindak tepat waktu, saya khawatir Yoshio akan dilenyapkan olehnya. Pada saat ini, formasi Xiaoyan telah terbentuk, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tetapi ingin melihat level apa yang bisa dilawan Taiking dengannya. Atau dengan kata lain, dia ingin melihat apakah dia bisa keluar dari Taiking.
dan menemukan beberapa petunjuk. Misalnya, apakah istana dewa berburu berkolusi dengan Taisu? Meskipun dari petunjuk saat ini itu harus pasti, tetapi jika dapat dibuktikan lebih lanjut, tentu akan lebih baik. Pertempuran antara keduanya menjadi sangat sengit di udara. Meskipun Yoshio kehilangan kepalanya, dia dapat pulih dalam sekejap dengan kekuatan abadinya. Setelah pulih, dia segera berpartisipasi dalam pertempuran. Jelas, kali ini dia benar-benar serius. Hanya saja ada celah besar dalam kekuatannya, dan hanya Tai King yang bisa melawannya. Dan Taisu ini masih menyerang Yoshio dengan serangan ganas, dan melukai Yoshio dengan serius lagi. Setelah dia benar-benar membentuk situasi 1 lawan 1 dengan Tai King, serangannya berangsur-angsur melambat. Tetapi tampaknya saat kecepatannya melambat, bunuh yang dia pancarkan menjadi lebih kuat. Langkah kelima, keabadian tingkat ini memang langka. Ini juga bagus untuk berlatih denganmu. Pembangkit tenaga listrik Taisu memandang Tai King, dan suaranya yang suram perlahan keluar dari bawah baju besinya. Bahkan jika Tai King memiliki 100 keengganan di hatinya saat ini, dia hanya bisa melawannya. Tetapi bagaimanapun juga, Tai King juga merupakan langkah kelima. Tidak mudah untuk mengalahkan Tai King. Justru karena inilah dia mengambil tindakan karena Yoshio terluka parah. Hanya dengan cara ini dia bisa lebih fokus berurusan dengan Tai King. Jelas, dia sudah berpikir bahwa Tai King adalah yang terkuat di sini. Adapun Xiaoyan, dia bahkan tidak melihatnya. Dia tidak terburu-buru dan melihat keduanya berkelahi dengan mata acuh tak acuh. Melihat nama Taisu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, seolah-olah beberapa ide baru muncul di benaknya. Di 9 peti mati pagoda Shinzen Void, dan klan Taisu mengangkat tangannya, dan Xiaoyan melihat angka 893 di atasnya. Setelah menggabungkan armor dewa palsu dari kedua orang itu, 927 pertama kali muncul, dan kemudian menjadi 893 ketika orang lain digabungkan. Angka. Xiaoyan berpikir cepat di dalam hatinya. Jelas angka-angka ini pasti ada artinya. Apakah itu sebuah nama? Yang dinamai berdasarkan sebuah nomor. Dan setelah menggabungkan armor, aku mendapatkan nomor pada armor mereka. Mungkinkah nomor itu adalah tingkatan di antara mereka? Toang! Ada suara keras emas dan besi bertabrakan dari ujung yang jauh. Dan di antara percikan api, Tai King terhuyung-huyung dan menembak ke belakang, tampak sangat malu. Tai King tidak bisa memegang keuntungan apapun di tangannya. Mata Xiaoyan menyipit, tetapi 24 gerbang abadi Dutian sudah siap. Melihat penampilan malu Tai King, kekuatan jiwa dan kejahatan melonjak di belakang Xiaoyan, dan di sekitarnya tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang kuat. Dan 24 gerbang Dutian sangat mengesankan. Xiaoyan bergerak. Karena dia tahu bahwa Tai King bertarung dengan orang Taisu, saya khawatir tidak akan ada hasil dalam waktu singkat. Tai King akan melawan, tetapi dia pasti tidak akan membunuh Taisu ini. Pada saat ini, formasi besar tidak hanya mencakup Taisu, tetapi juga mencakup Tai King. Hasilnya sudah jelas. Jadi saat ini tidak perlu meninggalkan Tai King. Apakah istana dewa berburu dan Taisu bergabung atau tidak? Xiaoyan sudah memiliki jawabannya di hatinya. Dan sekarang Xiaoyan memiliki rencana baru di hatinya. Jadi apakah keduanya bergabung atau tidak, itu tidak masalah lagi. Kekuatan klan pelahap jiwa memperkuat 24 gerbang abadi Dutian. Dan kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang tak tertandingi dan kuat, yang dilancarkan ke arah mereka berdua. Tai King juga merasakan niat membunuh pada saat ini. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhnya, tetapi kamu jelas memilih yang terakhir. Suara acuh tak acuh Xiaoyan terdengar perlahan.
Taeking hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jelas dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Setidaknya sepertinya dia memang melawan pembangkit tenaga listrik Taisu dengan keseluruh kekuatannya. Dan hanya Taeking yang tahu apakah dia telah menggunakan semua kekuatannya. Atau dengan kata lain, apakah dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya. Dia mendapat berita dari Yuking dan memimpin Xiaoyan ke lantai 9. Selama mereka bisa mencapai lantai ke-9, mereka berdua bisa melarikan diri dengan lancar. Dia pikir semuanya berjalan dengan baik. Tapi Taeking lebih banyak diam di sepanjang jalan. Cobalah untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Namun dia masih meremehkan Xiaoyan. Jika dia memiliki keberuntungan di hatinya, tidak mungkin untuk menutupi masa lalu. Terlebih lagi, orang Taisu tidak tahu bahwa dia berasal dari istana Dewa Berburu. Begitu dia terungkap, Xiaoyan juga tidak akan ragu melenyapkannya. Jadi dia tidak punya pilihan. Tuan Taisu, saya dari istana Dewa Berburu, dan sekarang kita hanya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita bergabung. Jangan bertarung dengannya dan melarikan diri, itu lebih baik. Pada saat ini, Taeking tiba-tiba menatap dewa palsu dan menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara. Tetapi bagaimana transmisi suaranya bisa bersembunyi dari Xiaoyan yang merupakan jiwa alam. Belum lagi ada klon pemakan jiwa yang terintegrasi ke dalam dewa pada saat ini. Xiaoyan mencibir ketika mendengar ini, tidak mengherankan. Yuan bersihkan darah jiwanya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Permaisuri mengangguk sedikit. Darah jiwa Taeking dan Yuking keduanya muncul di telapak tangannya. Dan saat berikutnya, dia melihat darah jiwa di telapak tangannya berubah menjadi hantu keduanya. Taeking sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba melebar dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di telapak tangan permaisuri tiba-tiba mengepal dan 2 tetes darah jiwa runtuh. Saya melihat seluruh tubuh Taeking bergetar hebat, seolah-olah dia telah menderita pukulan berat. Ini adalah serangan balik darah jiwa. Taeking terengah-engah, bahkan jika darah jiwanya tidak akan membunuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan baginya untuk pulih dari cedera serius di tingkat ini. Dan selama berbulan-bulan ini, dia akan jatuh ke dalam keadaan yang sangat lemah. Di tahap ini, bahkan yang abadi, yang jauh lebih lemah darinya, juga bisa melenyapkannya. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, dan sesosok datang kepadanya. Ketika Taeking mengangkat kepalanya, tinjunya menghantam tubuhnya, yang sudah terluka parah oleh darah jiwa. Adapun pembangkit tenaga listrik Taisu, yang tidak memilih untuk membantu pada saat ini, dia jelas tidak percaya kata-kata Taeking. Dan dia juga menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menyerang dan merasa sangat aneh. Kenapa mereka saling berkelahi, padahal seharusnya mereka satu kelompok? Xiaoyan di ujung jauh tidak menahan Taeking. Setelah mengambil esensi darah abadi, dia mencari jiwa Taeking secara langsung. Dan Taeking mengeluarkan raungan melengking dan menyakitkan. Namun, adegan inilah yang jatuh ke mata Yoshio, yang baru saja pulih dari ujung yang jauh. Setelah pencarian jiwa, mata Xiaoyan menjadi lebih dan lebih acuh tak acuh. Bukan karena dia mendapatkan berita yang dia inginkan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jelas, Taeking memilih untuk menghapus bagian dari ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya. Tapi penghapusan itu tidak lebih dari mencuri bel, yang secara tidak langsung membuktikan tebakan Xiaoyan. Salah satu dari langkah kelima jatuh, dan Xiaoyan membakar tubuhnya dengan api di akhir. Tetapi ada beberapa tulang abadi emas yang sedikit ulet, tetapi mereka masih disempurnakan oleh Xiaoyan. Dan keabadian diekstraksi dari mereka lagi menjadi esensi dan darah. Selain pendapatan sebelumnya, Xiaoyan kini telah mengumpulkan 8 tetes esensi darah abadi. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, Xiaoyan juga dihadapkan pada terobosan keabadian.
Esensi darah abadi pasti akan memainkan perannya. Dan angin biru abadi meninggalkan Xiaoyan dengan sinar kehendak abadi. Ini adalah persiapan bagi Xiaoyan untuk menerobos keabadian. Tapi ini hanya masalah waktu. Ini masih jauh dari cukup untuk menerobos keabadian. Xiaoyan masih perlu melakukan upaya besar.